Babu fadlu Hamim ad-Dukhan. Berikutnya adalah keutamaan Hamim atau surat ad-Dukhan. Surat ad-Dukhan. An Abdullah ibn Isa qala ukhbirtu annahu man qara'a Hamim ad-Dukhan lailatul jumu'ati imanan wa tasdiqan biha asbaha maghfuran lahu. Ya. Dari Abdullah bin Isa berkata, ukhbirtu, aku diberitahukan. Annahu, bahwasanya dia, man qara'a, bahwasanya barang siapa yang membaca Hamim ad-Dukhan, surat ad-Dukhan, ya, diawali dengan ayat dengan Hamim. Lailatul Jum'ati, pada hari Jumat. Imanan wa tasdiqan. Imanan wa tasdiqan. Semata-mata karena keimanan dan karena membenarkan, ya, membenarkan, membenarkan semua isi semua ayat yang dibacakan tadi. Benar-benar adalah firman Allah, ayat-ayat Allah. Maka asbaha maghfuran lahu, maka di pagi hari dia akan diampuni semua dosa-dosa. Asbaha maghfuran lahu, maka akan diampuni di pagi harinya semua dosa-dosa. Nah, ini juga tentang keutamaan surat Ad-Dukhan, ya, surat Ad-Dukhan. Babu fadlu suratil mulk. Nah, ini secara khusus tentang surat mulk atau tabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna suratan, sesungguhnya ada satu surat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, ada tuna ayatan yang berisi 30 ayat, ya, dari surat Tabarok, ya. Surat Tabarok itu, nah, 30 ayat. Syafa'at li rajulin, maka surat tersebut, surat Tabarok itu yang 30 ayat itu syafaat, akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan lirajulin, terhadap seseorang, hatta ghufira lahu, hingga dia diampuni dosa-dosanya. Wahia suratu tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu dia adalah surat tabarakalladzi biyadihil mulk, surat tabarak, surat al-mulk. Nah, ini, nah, surat al-mulk ini akan menghapuskan dosa-dosa. Berikutnya, babu fadli surat zalzalah. Keutamaan surat al-zalzalah. Az-zalzalah. Wa Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zulzilati, surat az-zalzalah, idza zulzilat, ta'dilu nisfal Qur'an. Ta'dilu nisfal Qur'an, menyamai separuh Al-Qur'an. Wa qul huwallahu ahad, dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusal Qur'an, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun, ta'dilu rubu'al Qur'an. Ya, lebih menyamai, ya, dan surat Al-Kafirun menyamai seperempat Al-Quran. Ya. Nah, ini jadi Masya Allah,
Termasuk surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu separuh ya. Jadi kalau Allahu ahad sepertiga. Ya, kemudian jangan uh, mengambil kesimpulan gitu ya. Enggak usah ngaji sekarang ya. Baca Al-Zalzalah aja 2 kali sudah khatam ya. Baca Al-Ikhlas 3 kali sudah khatam. Baca Al-Kafirun 4 kali ya. Sudah sama kayak khatam Quran ya. Nah, tentu tidak begitu ya. Apa namanya, eh, mengambil kesimpulannya tidak begitu. Ini menyebutkan tentang betapa keutamaan pahala bagi orang yang membacanya. Dan ya, tidak kemudian menggantikan atau menjadikan seorang jadi tidak semangat dalam membaca Al-Quran. Ya. Babu fadlu qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Berikutnya tentang keutamaan surat Al-Kafirun dikatakan an Farwah bin Naufal an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Farwah bin Naufal dari bapaknya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maji'un ma ja'a bika. Ya. Qala ji'tu litu'allimani syai'an aquluhu inda manami. Faqala fa idza akhadta maja'aka faqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau uh, menyatakan uh, aku akan ya, ini disampaikan oleh malaikat ya. Aku akan mengajarkan kepadamu ya, sesuatu yang aku lakukan ya. Atau maksudnya Rasulullah SAW menyampaikan aku ingin mengajarkan kepadamu satu surat atau ayat Al-Quran yang aku baca ketika hendak tidur ya. Maka beliau bersabda apabila engkau hendak uh, istirahat atau hendak tidur maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun fa idza akhadta madja'aka ya, apabila kamu hendak istirahat tidur ya faqra maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Nah, maksudnya dilanjutkan ya sampai akhir ya. Nah, tidak hanya qul ya ayyuhal kafirun titik titik ya. Diteruskan sampai akhir. A'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu manam. Kemudian tidurlah ala khotimati. Tidur sampai di akhirnya. Ya, akhirnya maksudnya membaca sampai selesai. Fa innaha bara'atun minasyirki. Sesungguhnya bacaan itu surat Al-Kafirun itu akan menjadi baroah terbebas minasyirki dari syirik. Artinya bacaan itu akan membebaskan kita dari
segala kesyirikan. Ya. Innaha bara'atun minasyirik. Nah, kalau terbebas dari kesyirikan berarti kita benar-benar dalam keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu. Dijauhkan, dibebaskan dari segala kesyirikan. Ini keutamaan suratul kafirun. Maka jadi surat-surat pendek ya, surat-surat yang utama. Nah, ini memang perlu kemudian menjadi macam wirid ya, macam rutinitas ya. Istilahnya ada namanya wirdul Quran, wirid Quran. Artinya ayat-ayat, surat-surat yang dirutinkan untuk dibaca setiap hari ya. Ada yang menjelang tidur atau ada yang dibaca setiap petang atau setiap pagi begitu ya. Nah, yang itu sudah menjadi amalan harian, amalan rutinan. Bahkan ketika seorang tidak sempat ya atau dia kelupaan, maka dia berusaha untuk hendaknya mengkodok atau melaksanakannya di waktu yang berbeda. Nah, pokoknya kelupaan atau saking dia sibuk atau dalam safar, nah, dia kemudian baru ingat ya di siang harinya maka dia baca ya untuk mengganti, sehingga itu menjadi sebuah wirid atau amalan rutin, amalan rutin. Berikutnya adalah babu fadlu qul huwallahu ahad. Ya, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang dalam satu pasukan. Ya, jadi syariah itu bisa artinya satu pasukan kompi ya mungkin ya, peleton atau kompi gitu ya, eh, satu pasukan ya, beberapa orang. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi. Ya. Dan orang itu membaca ya kepada teman-temannya di dalam sholatnya, fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Ya. Orang itu selalu membaca di dalam setiap rakaat itu membaca qul huwallahu ahad. Ya, atau maknanya bahwa di setiap eh, akhir atau setiap rakaat itu dia membaca qul huwallahu ahad. Berat. Katakan hadza yadullu ala annahu kana yaqra'u bi ghairiha thumma yaqra'uha fi kulli rak'ah. Wa yuhtamalu ayyakun al-murad annahu yakhtimu bi akhir qira'atihi fa yukhtassu bi rak'atil akhirah. Wallahu Jadi makna ada riwayatnya mengatakan orang ini setiap rakaat itu selalu diakhiri bacaan Qur'annya dengan qul huwallahu ahad, atau bisa maknanya di rakaat terakhir selalu di rakaat yang kedua itu ketika dia membaca atau dia ngimami dia baca surat Al-Ikhlas. Allahu. Falamma raja'u, maka tatkala pasukan itu kembali setelah misi ya, setelah tugas ya, maka mereka
Zakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan, menuturkan hal itu, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, saluhu, tanyailah dia, ya, tanyakan kepadanya, li ayyi syai'in yasna'u dzalik, ya, untuk apa, eh, untuk apa dia melakukan hal itu, ya, atau kenapa dia membaca seperti itu. Maka yang melaporkan atau yang menyampaikan ini bertanya, fasa'aluhu faqal, maka mereka bertanya dan orang tersebut mengatakan, menjawab, faqala li annaha sifatur rahman, karena sesungguhnya itu adalah sifatnya Allah Ar-Rahman. Jadi surat Al-Ikhlas itu ya. Nah, di situ di dalamnya adalah tentang sifat Allah. Ya, ya. Ada nama Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semua adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mengatakan demikian, di annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Ya, dan aku senang, aku cinta untuk membacanya. Ya alasannya itu kan sifat-sifat Allah semua dan aku suka, aku senang dengan surat itu, dengan Al-Ikhlas itu. Karena di situ semua sifat-sifat Allah. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Akhbiruhu, beritahukan kepadanya. Annallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhu, mencintai. Artinya Rasulullah SAW mengiyakan, ya. Rasulullah tidak mengingkari, Rasulullah tidak mengoreksi, ya, orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Setiap kali dia ngimami, dia sholat, dia selalu membaca setiap rakaat itu adalah surat Al-Ikhlas. Ya. Nah ini yang hadis Bukhari dan Muslim, ya, ini tentang keutamaan. Maka jangan disalahkan kalau ada imam, ya, kok bacanya kulhu aja gitu ya. Terus udon, imam kok isone apale kulhu ya. Ya. Jadi kulhu saja itu ada hadisnya, ada sahihnya ya. Nah, bahwa kalau orang yang membacanya karena cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Ikhlas, Wallahu ahad, ya, karena di dalamnya itu sifat-sifat Allah, maka Allah pun mencintai. Dan Nabi, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Ya. Nah ini luar biasa keutamaan surat Al-Ikhlas, meskipun pendek ya. Surat pendek dan surat yang paling populer ya, surat yang dihafal oleh, ya, setiap orang Islam pasti menghafal surat Qul ya, Qulullahu ahad. Ya. Qala akhbiruhu
annallaha yuhibbuhu. An Abi Sa'id al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Dari Abu Sa'id al-Khudri mengatakan bahwa ada seorang yang mendengar orang yang membaca qul huwallahu ahad, dia mengulang-ulang. Dia ulang-ulang surat Al-Ikhlas. Falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di waktu pagi datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu. Maka menyampaikan, melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Wa ka'anna ar-rajula yataqaluha. Nah, seakan-akan orang yang melaporkan ini, ya, yang menyampaikan ini, ya, apa namanya, eh, dia menganggap bahwa apa yang dilakukan orang tersebut itu tidak sesuai, ya, tidak, ya. Maka Rasulullah menegaskan ketika orang yang datang tadi menyampaikan, ya Rasulullah, ada orang si fulan yang dia itu selalu berulang-ulang membaca Qul huwallahu ahad, baca surat Al-Ikhlas diulang-ulang berkali-kali gitu. Maka Nabi bersabda, faqala Rasulullah sallam, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Demi Allah, sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu, Al-Ikhlas itu sungguh menyamai sepertiga daripada Al-Qur'an. Ya, ini keutamaannya, ya. Sulusul Qur'an. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an? Ya. Dari Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabda, apakah tidak mampu, apakah tidak bisa salah seorang di antara kamu, ya, berikutnya. Banyak lagi, Mas. Aya'jizu ahadukum, apakah tidak mampu salah seorang di antara kamu untuk membaca fi lailatin, di malam hari, sulusal Quran, sepertiga Quran. Qalu wa kaifa yaqra'u sulusal Quran? Para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, bagaimana membaca sepertiga Al-Quran itu dalam satu malam, ya? Cukup gitu, ya? Ya. Maksudnya bagaimana sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ya, artinya kalau membaca itu ya 10 juz gitu, ya. Bagaimana ya Rasulullah membaca 10 juz satu malam? Qala, Rasulullah bersabda, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Quran. Nah, jadi setara dengan berapa? 10 juz. Ya, 10. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, uhshudu fa inni ta'aqra'u alaikum thulutsal Qur'an. Nabi bersabda, berkumpullah kalian, sesungguhnya aku akan bacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Fahasyada man hasyada. Maka berkumpullah, ya, siapa yang berkumpul. Summa kharaja Nabiullah SAW faqara'a. Maka kemudian Rasulullah keluar di tengah-tengah sahabat itu dan beliau membaca Qul huwallahu ahad. Summa dakhala. Kemudian beliau masuk rumah lagi, masuk kamarnya. Faqala ba'duna li ba'din. Maka di antara kami saling mengatakan, inni ura hadza khabarun ja'ahu minas sama'. Sungguhnya aku diperlihatkan bahwa ini adalah berita yang datang dari langit. Fadzakal ladzi adkhalahu. Itulah yang menjadikan beliau masuk ke dalam rumahnya. Tsumma kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni qultu lakum
sa'aqra'u alaikum sulusal Qur'an. Ala innaha ta'dilu sulusal Qur'an. Sungguhnya aku mengatakan kepada kalian, aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Ketahuilah sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Nah, jadi ketika Rasulullah keluar sebentar kemudian beliau membaca, ya, membaca Qul Huwallahu Ahad, termasuk lagi ke rumah. Para sahabat mengira bahwa beliau masuk rumah itu karena ada ayat yang turun, ada firman, ada wahyu yang turun kepada beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu beliau keluar lagi dan beliau menyampaikan bahwasanya Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu adalah setara menyamai sepertiga dari Babu Fadlul Mu'awwidzat. Selanjutnya adalah keutamaan Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat itu artinya surat surat uh, Al-Falaq dan Al-Mu'awwidzatain, ya. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin. Aisyah bahasanya Rasulullah apabila beliau hendak menuju tempat tidurnya atau tempat istirahatnya setiap malam, jama'a kaffaihi. Beliau mengumpulkan kedua telapaknya. Nah, dikumpulkan begini, ya. Kumpulkan begini. Tsumma nafasa fihi, kemudian beliau meniupkan, ya, disebul, ya. Ditiupkan kedua telapak yang dikumpulkan, yang disatukan itu. Gitu, ya. Faqara'a fihima, beliau tiupkan, kemudian beliau membacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, sampai selesai. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ini ke semua anggota tubuh yang bisa diusap. Yabda'u bihima ala ra'sihi, dimulai dari kepalanya, wa wajhihi, kemudian mukanya, ya, wa ma aqbala min jasadi, kemudian di bagian depan badannya, yaf'alu dzalika thalatha marratin, yang demikian itu dilakukan 3 kali. Dilakukan 3 kali. Artinya membacanya diulang-ulang sampai 3 kali melakukan hal itu, ya. Kali kulhu, al-falak, an-nas, ya. Kemudian setelah itu ya ditiup dulu gitu, terus kemudian membaca dan diusap, ya. 3 kali dilakukan. Zada fi riwayatan qalat Aisyah falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bi. Aisyah tambahkan ketika beliau pas sakitnya beliau, ketika beliau dalam keadaan sakit, ya, sakit parahnya beliau memerintahkan kepada Aisyah, kata Aisyah, dia memerintahkan kepadaku untuk melakukan hal itu terhadap dia. An Uqbah ibn Amir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tara ayatin unzilat al-lailah thumma lam yura mithluhunna qattu. Ya. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian tahu ayat-ayat yang telah diturunkan, ya, malam ini, ya, yang tidak pernah terlihat atau yang tidak pernah ada yang menyamainya. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang turun itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
Nah, ini disebutkan lam yura mithluhunna qat. Jadi enggak ada duanya ya tentang keutamaan. Babu fadli ba'di suwar an Umar bin Khattab. Nah, keutamaan surat-surat yang lain ya. Umar bin Khattab mengatakan qala ta'allamu surat al-Baqarah. Ya, kata Umar berpesan, pelajarilah surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-Maidah, surat Al-Hajj, surat Al-Hajj, surat An-Nur, surat An-Nur. Fa inna fihinnal faraid. Ya, Umar sungguhnya di dalamnya, di dalam surat-surat itu, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Hajj, Nur, terdapat ilmu faraid, ilmu waris ya. Ilmu faraid ini ilmu yang penting ya, ilmu yang banyak dilupakan ya. Nah ini Sayyidina Umar menganjurkan untuk memahami, mempelajari surat-surat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya tentang sujudul Quran. Ya, sampai hadis ke-548. Makatan Kak Mas Tri. Enggak, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Matur suwun Ustaz atas pembahasan pemaparan terkait dengan keutamaan-keutamaan surah-surah di dalam Al-Quran. Monggo kami persilahkan pada Bapak Ibu yang hendak bertanya bisa menuliskan di kolom obrolan atau komentar, ataupun bisa raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofon. Nggih, monggo Pak Ibu napa Pak ya, Bu? Wisnuwardani monggo. Ibu. 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 Oh, Ibu, Assalamualaikum. nggih, monggo. Nyun sewu. Bu Assalamualaikum warahmatullahi Wisnuwardani wabarakatuh. dulu nggih, monggo. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustaz. Saya menyimak Ustaz, insyaallah untuk fadilah surat Ustaz. Kita Ya. tahu keutamaan surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Boleh enggak kita memilah? Kita mengulang-ulang dua surat itu, sedangkan kita agak mengabaikan surat yang lain, Ustaz. Pertanyaan saya tentang fadilah ayat atau fadilah surat. Seperti itu, Ustaz. Syukron. Ya, tentu kita membaca atau mengulang-ulang surat-surat tertentu bukan berarti kemudian mengabaikan yang lain ya. Ya, artinya surat yang lain pun juga dibaca ya, tetapi mungkin kita mengkhususkan atau kita mengutamakan ya di antara surat-surat tersebut yang memang memiliki apa namanya keutamaan ya, keutamaan yang disebutkan di dalam beberapa riwayat ya tentang keutamaan-keutamaannya ya. Di antaranya Rasulullah SAW sendiri, beliau secara khusus memerintahkan untuk membaca surat Al-Baqarah ya. Janganlah engkau jadikan rumahmu kuburan ya, sungguhnya setan akan menjauh lari dari rumah yang lalu dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kemudian juga apa namanya surat Ali Imran juga begitu ya. Katakan keduanya, kata Nabi, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan.
kedua surat itu Al-Baqarah, Al-Imran itu nanti di hari kiamat akan datang seperti mendung ya, yang akan menaungi. Tahu keduanya nanti akan berbaris seperti burung-burung yang banyak berbaris yang seakan mereka akan menjadi pembela, akan membela kepada orang yang selalu membacanya ketika hidup. Ya, nah itu ketika orang kemudian membacanya berulang-ulang ya, tapi maksudnya bukan kemudian meninggalkan yang lain, terus kemudian tidak membaca yang lain. Tetap ya, yang lain juga dibaca. Tapi ada surat-surat tertentu yang punya fadilah atau keutamaan itu yang diulang-ulang. Oke, makanan? Monggo, silakan yang lain lagi. Barangkali masih ada. Oke. Yang kedua, Bu Susan, monggo Bu Susan. Nanti ada satu di kolom chat, monggo. Tapi yang mau tadi yang udah raise hand, Bu Susan, monggo dipersilahkan. Ustadz, kalau kita membaca 3 qul itu kan tadi Ustadz di sesuai hadis itu sebelum tidur ya. Tapi bisa juga dilakukan di luar itu Ustadz. Maksudnya ada keadaan-keadaan tertentu yang kita ya istilahnya kayak meru'yah diri sendiri gitu dengan membaca 3 qul dan melakukan seperti itu boleh ya Ustadz ya? Ada contohnya juga dari Rasul atau gimana? Oh ya, ya hadis tadi secara khusus itu tentang amalan sebelum tidur ya. Nah, Iya Ustadz. di luar itu pun boleh dibacakan. Oh, Nah, iya juga di Ustadz. antaranya ketika ya untuk meruqyah, ya mungkin meruqyah dirinya sendiri, Iya betul meruqyah Ustadz. ya meruqyah rumahnya, atau Hmm. mungkin ada meruqyah mobilnya, ya beli mobil baru Oh ini iya. ya. Nah, nggak tahu Insya ini Allah. mobil ini ya. Nah, supaya kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dijaga ini. Nah, kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi begitu caranya ya. Oh baik Ustadz. Nggak perlu kemudian ditarikan kembang 7 ya, atau apa ya. Cukup bacakan Oh baik. ya dengan tadi 3 qul ya. 3 qul, Iya kemudian Ustadz. baca kursi, ya, dan juga ayat-ayat yang lain yang di situ secara jelas telah disampaikan fadhail atau fadilahnya dalam hadisnya. Ya, monggo prinsipnya boleh dibacakan Boleh ya Ustadz ya? Iya. Di luar apa ya? Di ya, luar waktu sebelum tidur maksudnya boleh. Ustadz. Boleh ya Ustadz Ya, ya? Baik ya, baik. Ya. Terima kasih Ustadz. ya. Monggo yang lain. Oke, ada satu tadi kolom komentar, baik. Tapi hampir sama. Saat mau tidur, urutan doanya yang mana dulu, Nje? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian mengusapkan. Tadi kemudian baca Al-Kafirun, kemudian baca Bismika Allahumma. Begitu, Nje, Ustaz. Ya. Nah, jadi kalau apa yang disebutkan di dalam hadis Bukhari ini, bahwa urutannya adalah meniup dulu ya, tangannya dikumpulkan, nah, begini, terus kemudian ditiup, begitu ya. Nah, kemudian baru dibacakan urutannya kulhu, al-falaq, kemudian an-nas. Setelah itu kemudian diusapkan mulai dari kepala, ya, muka, terus kemudian bagian depan, ya, dan seluruh bagian yang bisa diusap. Nah, terus yang demikian itu diulangi 3 kali jika bisa. Ya. Oke. Nah, kemudian terus bagaimana dengan yang lain ya, dengan kuliah ayyuhal kafirun, dan ya
Setelah itu mungkin bisa baca yang lain, ya kursi ya, atau membaca surat Al-Kafirun. Bisa juga membaca surat Al-Zalzalah ya, atau surat-surat keutamaannya. Intinya kalau itu bisa dilakukan semuanya dan mampu, tentu adalah yang utama, yang baik, yang ideal. Kalaupun dia tidak bisa melakukan, ya mana yang bisa dia lakukan. Ngantuk tenan gitu ya, kadang-kadang ilengnya mingkul hudak gitu ya, terus sudah langsung tidur ya. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan. Ya. Cakap, Mas Tri? Oke, monggo kalau sudah tidak Ustaz, ada di sudah tidak ada ya. pertanyaan. Oke, mungkin monggo sebelum ditutup Ustaz, monggo dipersilakan untuk Langsung Mamun. langsung. Baik, Bapak Ibu yang Ya. dirahmati Allah, karena waktu juga sudah jam 6:30. Marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, untuk pekan depan mungkin Ustadz sudah di Tanah Suci nggih? Belum, masih Belum. masih di Oke, situ. baik. Berarti masih bisa, insya Allah masih bisa membersamai kita di kajian ngaji Jumat pagi. Baik, dari kami pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.